Halo, selamat datang di SMP Negeri 6 Negara. Nama saya Fatul Hakim. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian datang ke SMP Negeri 6 Negara untuk melihat langsung program yang kita beri nama Kelas Harapan. Kami berada di pesisir dan dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Anak-anaknya pun datang dari tingkat ekonomi dan kemampuan akademik yang berbeda. Sehingga mereka datang ke sini dengan berbagai macam latar belakang dan kami semua menerima mereka dengan terbuka dan apa adanya. Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh anak kami tanpa diskriminasi. Termasuk di dalamnya anak-anak kami yang mengalami hambatan, baik hambatan fisik maupun hambatan intelektual. Konsekuensinya adalah bahwa di kelas kami terdapat kesenjangan kemampuan akademis yang begitu lebar. Ada anak-anak yang sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada juga anak-anak yang jauh ketinggalan di antara teman-temannya karena belum mendapatkan pelayanan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam satu kelas dapat ditemukan siswa yang masih kesulitan membaca dan berhitung bersama dengan siswa berkemampuan cepat bersama-sama dalam satu kelas. Anak-anak dengan hambatan intelektual seringkali menghadapi tantangan besar dalam memahami instruksi. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi, sehingga sering tertinggal, merasa frustasi, bahkan memilih diam di dalam kelas. Kesenjangan kemampuan akademik siswa dengan hambatan belajar cukup jauh dibanding teman sebayanya. Mereka kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini sering menimbulkan rasa minder dan enggan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Sementara itu, sebagian guru belum memperoleh pelatihan memadai tentang pembelajaran diferensiasi dan strategi penanganan siswa dengan hambatan belajar. Setiap hari saya menyaksikan murid-murid ini datang ke sekolah tanpa rasa percaya diri, berusaha mengikuti pelajaran yang bagi mereka terasa begitu berat. Dan saya merasa prihatin dan mencoba mencari solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah itu. Melihat dari kesenjangan antara tujuan pendidikan inklusi dengan kenyataan yang ada di sekolah, maka saya berpikir bagaimana mewujudkan tujuan ini menjadi kenyataan. Saya mengikuti berbagai macam kegiatan pendidikan terkait bagaimana menerapkan pendidikan inklusi di sekolah, baik tingkat lokal maupun yang diselenggarakan oleh kementerian. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi semua anak dengan bagaimanapun latar belakangnya, termasuk di dalamnya adalah anak dengan hambatan belajar. Maka saya memulai sebuah program yang saya beri nama Kelas Harapan. Bukan program besar, tapi hadir dari kepedulian sepenuh hati untuk bisa menemani dan mendampingi anak-anak yang memiliki hambatan belajar. Saya menyisihkan waktu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk bisa memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Menyisihkan waktu di luar jam pembelajaran, menggali semua materi, menggali semua informasi supaya mereka tumbuh dan bisa belajar di sekolah dengan baik. Langkah pertama yang kami lakukan adalah asesmen awal. Target kami jelas, kami mulai dengan melakukan asesmen individual yang sabar dan penuh empati terhadap murid. Kita mengobservasi dari mana kita akan memulai treatment kita kepada mereka. Kami menetapkan target realistis jangka pendek maupun jangka panjang agar nanti murid mampu membaca kalimat sederhana 5 atau 6 kata dan menulis 3 langkah bermakna. Langkah kedua kami adalah sesi intensif dan memodifikasi materi kepada materi yang lebih sederhana. Sesi intervensi ini kita lakukan 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 3-40 menit di luar jam mengajar atau waktu istirahat. Kami menyesuaikan bahan ajar menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna.
Bacaan 2-3 kata berukuran besar kami berikan agar lebih mudah dilakukan. Langkah ketiga adalah pemanfaatan teknologi sederhana. Saya menggunakan teknologi sederhana seperti text to speech agar mudah dapat mendengarkan teks sambil melihat kata disorot di layar. Gawai pribadi saya berubah fungsi menjadi alat bantu belajar. Pengalaman ini bukan hanya melatih literasi, tapi juga mengenalkan mereka pada teknologi secara positif. Kemudian kami melakukan peer tutoring. Saya melibatkan murid-murid dengan kemampuan tinggi sebagai tutor sebaya, bukan untuk menolong dari atas, tapi untuk belajar bersama dengan semangat saling menumbuhkan. Dan terakhir, pada fleksibilitas asesmen. Jika ujian tertulis terasa berat, mereka boleh menjawab secara lisan, melalui rekaman suara, atau menggambar ide mereka. Penilaian sejati adalah sejauh mana mereka berusaha memahami. Perubahan itu nyata, antusiasme dan keterlibatan murid meningkat signifikan. Mereka kini tidak lagi merasa diabaikan, tetapi dilibatkan secara aktif. Perlahan mulai tumbuh rasa percaya diri dalam diri mereka untuk berinteraksi dalam belajar di kelas. Dalam 1 semester, mereka sudah mampu membaca bahan bacaan berukuran besar terdiri dari 3-5 kata dan mencoba menjawab pertanyaan secara lisan dengan bantuan gambar. Hal ini juga dilakukan oleh guru lain untuk mata pelajaran mereka. Mereka merasa terbantu dan kini memiliki panduan untuk menyesuaikan bahan ajar menjadi lebih sederhana dan relevan. Kelas yang semula penuh keluhan kini menjadi ruang tumbuh yang diwarnai empati dan kerjasama. Pendidikan inklusif hanya bisa berhasil jika dijalankan dengan hati, kerjasama, dan komitmen yang tulus. Nama saya baca. Perkenalkan, nama saya Iketut Diase SPD, Kepala SMP Negeri 6 Negara. Kami di sekolah mempunyai suatu program, yaitu program Kelas Harapan. Nah, saya sangat mendukung sekali ide dan gagasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, karena program Kelas Harapan ini sangat membantu bagi putra-putri atau siswa-siswi kami yang mempunyai hambatan belajar di sekolah kami ini. Kelas Harapan membantu kami sebagai seorang guru untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa tersebut kembali ke kelas dengan percaya diri. Melihat kembali perjalanan dari Kelas Harapan yang sudah kami lakukan, kami melihat mata-mata yang dulu sedih dan muram sekarang mulai bersinar kembali. Mereka seolah memiliki harapan akan masa depannya dan kegiatan pembelajarannya di sekolah ini. Kami sadar bahwa pendidikan inklusif itu bukan merupakan kemampuan pedagogis saja, tapi merupakan panggilan hati kita semua sebagai seorang guru agar dapat merangkul anak sesuai dengan kemampuannya. Kami sadar bahwa kami masih memiliki keterbatasan, baik itu kemampuan secara akademis, sarana, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ke depan kami ingin merangkul banyak pihak untuk bisa menyempurnakan program ini, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru, kepala sekolah, staf, sarana, dan lain sebagainya. Termasuk kita akan mengambil tindak lanjut dengan bekerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk dari sekolah luar biasa maupun psikolog yang nanti akan bantu kami dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di Kelas Harapan untuk menuju pendidikan yang lebih inklusif. Terima kasih, sampai jumpa.